Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Haidar Al-Fatih dengan NIM 14424000014. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena iklim tropis lembab untuk kenyamanan fisik bangunan. Di sini saya akan menjelaskan ada 3 aspek, yaitu aspek kenyamanan termal, aspek kenyamanan penghawaan, dan aspek kenyamanan visual. Sebelum memasuki ketiga aspek tersebut, saya akan menjelaskan sedikit karakteristik iklim tropis lembab. Di daerah dengan iklim tropis basah atau lembab memiliki ciri khas berupa suhu udara yang cukup tinggi. Maksimum rata-rata berkisaran 27 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara yang tinggi rata-rata 75% sampai 80%. Curah hujan yang tinggi 1000 mm hingga 5000 mm per tahun, serta tutupan awan di langit yang cukup dominan 60% hingga 90%. Karakteristik ini menuntut solusi desain arsitektur yang spesifik. Lanjut, kita masuki pada aspek yang pertama, yaitu aspek kenyamanan termal. Aspek kenyamanan termal di daerah tropis bukan sekedar tentang menurunkan suhu, tapi lebih mencegah penumpukan panas di dalam bangunan dan mengatasi kelembabannya. Berikut ada beberapa strategi desain untuk menanganinya. Yang pertama yaitu dengan insulasi atap. Penggunaan material insulasi termal aluminium foil di bawah penutup atap penting untuk menahan panas agar tidak turun. Yang kedua yaitu menempatkan orientasi bangunan dengan benar. Muka bangunan dengan luas permukaan terbesar sebaiknya menghadap utara atau selatan untuk menghindari radiasi matahari, yang dapat kita lihat pada gambar yang telah saya cantumkan di bawah ini. Yang ketiga yaitu memberikan ruang udara di bawah atap. Untuk atap berongga atau plafon yang tinggi menciptakan buffer zone atau zona penyangga panas. Udara panas akan naik ke atas yang disimpan di atas plafon. Yang kedua yaitu aspek kenyamanan penghawaan. Kelembapan udara yang tinggi tidak dapat dihilangkan secara pasif. Oleh karena itu, cara paling rasional efektif untuk mendinginkan suhu tubuh di dalam ruangan adalah dengan menggerakkan aliran udara. Aliran angin akan mempercepat proses penguapan keringat pada kulit manusia atau pendinginan fisiologis. Berikut ada beberapa strategi desain yang saya temukan, yaitu yang pertama, ventilasi silang atau cross ventilation. Bangunan harus tersedia bukaan, jendela atau kisi-kisi yang saling berseberangan pada dinding yang berbeda secara area bertekanan tinggi, jalur tekan, dan keluar melalui area bertekanan rendah atau jalur hisap tanpa hambatan internal. Di sini saya memberikan contoh simulasi pada bangunan, saya taruh di bagian kanan. Selanjutnya yang kedua yaitu ventilasi tumpuk atau stuck effect. Strategi ini memanfaatkan sifat fisika di mana massa udara panas lebih ringan dan akan mengalir ke atas dengan menempatkan bukaan ventilasi di area paling tinggi, seperti jack roof atau ventilasi atap. Udara panas akan terdorong keluar dan secara otomatis menarik udara yang segar, lebih sejuk, dan bukaan bagian bawah bangunan, seperti simulasi gambar yang saya contohkan, yaitu yang biru yaitu udara yang dingin dan yang merah adalah udara panas yang dialirkan ke atas atap. Untuk selanjutnya yaitu kenyamanan visual. Kenyamanan visual, kondisi langit di iklim tropis lembab seringkali tertutup awan putih yang memantulkan cahaya matahari, menciptakan tingkat luminansi atau terang langit yang sangat tinggi. Memanfaatkan cahaya alami ini sangat baik untuk efisiensi energi, namun jika tidak dikendalikan akan menimbulkan glare atau silau
yang mengganggu aktivitas visual dan membawa panas atau radiasi inframerah berlebihan ke dalam ruangan. Berikut adalah beberapa strategi desain yang dapat mengurangi cahaya masuk ke dalam ruangan. Yang pertama yaitu pembayangan jendela atau sun shading atau juga overhang. Elemen ini sering disebut tritisan di Indonesia. Tritisan ini adalah atap yang lebar, sangat krusial tidak hanya untuk mencegah air hujan lebat tampias ke dalam, tapi juga untuk menghalangi sinar matahari langsung menyilaukan mata dan memanaskan interior. Strategi desain yang kedua yaitu kisi-kisi atau sirip, atau dapat disebut louvers atau secondary skin. Untuk jendela yang terpaksa menghadap ke arah datangnya matahari, contohnya timur atau barat, penggunaan sirip vertikal atau horizontal sangatlah efektif untuk menyaring cahaya yang berlebihan. Berikut adalah gambar-gambar contoh secondary skin dan overhang untuk strategi desain kali ini. Cukup sekian saja penjelasan tentang fenomena ini. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.